Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Murjiatun Nur Amboy, NIM 4424222, kelas B. Di sini saya akan membahas tentang pengolahan emas dengan sistem Merrill-Crowe proses. Sebelum proses pencampuran larutan emas dengan bubuk seng, larutan emas akan dilewatkan dulu ke tower Merrill melalui proses vakum dengan tujuan untuk mengurangi kadar oksigen di dalam larutan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya oksidasi Jn menjadi JnO. Bila JnO terbentuk, maka logam seng tersebut tidak lagi bisa digunakan untuk proses pengendapan emas dikarenakan JnO bersifat stabil dan bertindak seperti lapisan yang menghalangi reaksi zinc dengan cyanida. Emas pun butuh tempat untuk mengendap, sama seperti fungsi plat katoda pada electrowinning. Karena itulah konsentrat yang dihasilkan akan berwarna lebih hitam dan kotor dibandingkan dengan hasil electrowinning. Informasi tambahannya, jangan membayangkan bahwa bubuk seng akan teroksidasi seluruhnya atau terlarut oleh cyanida dan kemudian logam emas akan mengendap otomatis di larutan. Yang terjadi adalah hanya sebagian permukaan dan partikel bubuk seng saja yang akan teroksidasi dan emas akan mengendap pada bagian bubuk seng yang tidak teroksidasi. Melihat dari diagram air Merrill-Crowe, 1. Tangki larutan kaya emas Bridgman Solution. Ini adalah tangki tempat penyimpanan larutan emas. Kadar tinggi yang diperoleh dari proses sebelumnya. Emas perak pada larutan inilah yang diendapkan pada proses sementasi. 2. Filter clarifying. Ini adalah semacam filter klien yang dilapisi oleh bubuk diatomik. Bridgman Solution akan diserap melewati filter untuk meningkatkan kejernihan dari Bridgman Solution. Tipenya bermacam-macam, bisa berupa left clarifier atau rotary drum clarifier. Dibutuhkan larutan dalam kondisi jernih untuk meningkatkan elektrivitas proses sementasi emas. 3. Crower Tower atau menara deaerasi. Sesuai namanya, tower ini berfungsi untuk mengurangi kadar oksigen pada Bridgman Solution. Sebelum penambahan bubuk seng dilakukan, menara ini berhubung dengan pompa vakum di bagian atas yang akan menghisap udara dari dalam larutan yang berada di dalamnya. 4. Zinc feeding system. Ini berupa bin dan bell feeder yang dipasang di bawahnya, berfungsi untuk mengatur kecepatan umpan penambahan bubuk seng. 5. Bin penambahan seng adalah semacam tangki terkerucut kecil di mana bubuk seng dari zinc feeder ditambahkan ke dalamnya. Tangki ini berisi larutan cyanida yang terhubung satu jalur dengan jalur Bridgman Solution yang telah mengalami proses deaerisasi. Pada jalur pertemuan antara keduanya terjadi. 6. Filter press adalah alat press di mana bubuk seng yang telah tercampur dengan Bridgman Solution dan mengandung endapan partikel emas akan disaring. Inilah konsentrat emas atau perak yang nantinya siap untuk dilebur. Sementara Bridgman Solution yang telah habis atau berkurang, kadar emas peraknya akan dilewatkan keluar dari filter press untuk kembali digunakan di sirkuit karena masih mengandung cyanida. Baik, itulah pembahasan dari pengolahan emas dengan sistem Merrill-Crowe proses.